水府的座上宾。暴龙之眼，你已经出手一次了，该我了吧？怪我。难怪让你下得来。你明明。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Sword of Kami. Di episode kali ini kita akanlah melihat kemampuan asli dari Cui Dongshan yang ternyata dia adalah sosok yang begitu kuat dan dia adalah salah satu klon dari guru besar Kekaisaran Jia Ma. Ya, nantinya kita akanlah tahu ya. Untuk saat ini sih masih belum dikasih tahu siapa identitas aslinya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ternyata Dewa Air lah yang diperlihatkan jika dia macam-macam kepada dirinya, maka tempat ini akan benar-benar hancur, serta pasukannya juga akanlah binasa. Tetapi kesombongannya ini masih melekat di dalam tubuhnya guys. Dia menganggap kalau bocah ini memiliki sandaran yang kuat atau backingan. Jadi dia akanlah menyelidikinya terlebih dahulu. Keinginan dari Cui Dongshan, kalau Dewa Air serta orang-orang yang berada di sini hanya perlu nurut kepadanya. Jika mereka menuruti permintaannya, maka ya semuanya akanlah berjalan dengan baik. Tetapi untuk bawahan dari Dewa Air sungguhlah tidak terima. Dia meminta izin untuklah menghabisi bocah satu ini. Sehingga dia pun langsunglah menerjang. Inilah akibat bersikap sombong. Cui Dongshan langsung menghentikan pergerakan bawahannya dan memperlihatkan kepada sang Dewa Air dengan kemampuan aslinya yang berada di alam tertinggi, sekiranya berada di alam tingkatan 12 lah. Dan kita akhirnya tahu kalau Cui Dongshan ini memang guru besar dari Kekaisaran Dali. Karena sudah terlanjur menyinggungnya, Dewa Air juga tidak bisa mundur. Dia mencoba untuklah menghadapinya. Sembari berkata, meskipun langit mencoba menghukumnya, dia takkanlah menyerahkan lehernya untuklah dihabisi. Tetapi ya, itu hanyalah sebuah omong kosong. Karena pada nyatanya, dia sama sekali tidaklah bisa menghadapi Cui Dongshan guys. Setelah serangannya dipatahkan, giliran dari Cui Dongshan lah memberikan sebuah ilusi. Dia inginlah melihat sekelas Dewa Air yang diagung-agungkan bisa untuklah bertahan. Awalnya, sang Dewa Air masihlah bersikap sombong. Dia menganggap ini hanyalah sebuah ilusi kecil. Tetapi, baru saja dipejamkan matanya, dia sungguh tidak bisa bertahan dalam waktu 10 detik. Bahkan ya, dalam 10 detik tersebut, dia sudah mengalami kematian sebanyak ratusan kali, guys. Sehingga dia pun meminta maaf dan percaya kalau orang yang berada di depannya memang jauh lebih kuat daripadanya. Dan Cui Dongshan memberikan kesempatan terakhir kepadanya. Asalkan dia menuruti kemauannya, maka ini semua akan berjalan dengan begitu baik. Lagi-lagi ya, dia berkata seperti itu guys. Hal pertama yang diinginkan oleh Cui Dongshan, kalau Dewa Air haruslah bisa tegas kepada bawahannya yang sama sekali tidaklah sopan. Alhasil, bawahannya yang tidak mendengarkan perintah dia sebelumnya langsunglah dihabisi. Bahkan untuk inti jiwanya langsunglah dihancurkan guys. Lalu, Cui Dongshan mempertanyakan, di mana rasa keberanian dia seperti sebelumnya? Jawaban dari sang Dewa Air, berikanlah dia sedikit kelonggaran. Jika dia kembali diserang, maka sama saja dia telah meninggoy. Masih belum puas, Cui Dongshan meminta menghabisi salah satu bawahannya lagi. Selanjutnya, dia mengarah kepada tetua sekte Lingyun. Di sini dia mempertanyakan apakah sekte Lingyun memiliki rencana besar terhadap kerajaan Huanting. Sayangnya, tetua sekte Lingyun tidaklah mengetahui siapa ini Cui Dongshan. Bahkan tidaklah mengetahui kalau dia adalah tamu terhormat dari kerajaan Huanting. Karena ketidaktahuan inilah membuat Cui Dongshan langsung mengarahkan tangan ke matanya. Dan sang Dewa Air langsunglah mencungkil mata kanannya guys. Setelah matanya cacat,
tetua Sekte Lingyun meminta maaf sebesar-besarnya. Dan dia mengaku kalau Sekte Lingyun sama sekali tidak memiliki niat jahat. Sejak terlahirnya Sekte Lingyun, mereka telah setia kepada kerajaan Huanting dan menjaga sungai Huxian. Tetapi Cui Dongsan tidaklah peduli. Dia langsung mengucapkan kalau semua orang-orang dari Sekte Lingyun haruslah mati. Awalnya, Tuan Dewa Air meminta jangan lakukan seperti ini karena Sekte Lingyun sebagai pelindung dari kerajaan Huangting. Dan Cui Dongsan langsung menasihati Tuan Dewa Air. Sebetulnya untuk Sekte Lingyun telah mengincar salah satu kelompok sarjana yang berasal dari kerajaan Dali. Jika mereka tidak dimusnahkan dan kerajaan Dali tahu kalau kelompok dari Chen Ping'an benar-benar disakiti, maka ya pasukan besar dari kerajaan Dali akanlah datang ke arah selatan. Dan sudah pasti kerajaan Huangting serta dirinya tidaklah bisa menghadapi seperti ini. Dia di sini untuklah membantu Tuan Dewa Air, untuklah lolos dari bencana kehancuran yang telah ditimbulkan oleh sektenya sendiri. Mendengar itu ya, Tuan Dewa Air tampak seperti orang gila. Dia tidak bisa memutuskan yang mana benar dan mana yang salah. Sebetulnya sih tidak bisa memutuskan ya, karena memang tidak ada pilihan. Jika dia membangkang, maka dialah yang akan dibinasakan guys. Alhasil, seluruh Sekte Lingyun yang berada di sini langsunglah binasa. Lalu, untuk pendekar pedang lepas atau pendekar bayaran juga diperintahkan untuk menghabisi binatang-binatang yang tersisa. Dengan senang hati, mereka langsunglah menghabisinya. Kini yang tersisa Tang Jiang dan Tuan Inspektur. Cui Dongsan langsunglah menghampiri Tuan Inspektur. Dia diminta untuk bertanya kepada gubernur tua tersebut masih mau melanjutkan jabatannya atau sama sekali tidak. Jadi, ketua dari prefektur hanyalah mempertanyakan jawabannya. Sisanya diserahkan kepada Cui Dongsan. Lalu dia duduk bersantai di kursi Tuan Dewa Air dengan menunjuk satu persatu pelayan dari Tuan Dewa Air dengan berkata, selain orang yang tidak dia tunjuk, dipersilakan untuklah pergi dari sini. Begitu juga dengan si katak air, disuruh untuklah membantu Tuan Dewa Air dalam menghabisi orang-orang yang dia tunjuk guys. Alhasil terjadinya pembantaian. Bahkan ya untuk pelayan yang tidak tahu menau haruslah terlibat dalam semua ini guys. Selagi mereka berdua membantai, terlihatlah keanehan dari Cui Dongsan. Dia sungguhlah begitu kesal mengapa untuk Tuan Yang inginlah sekali dia belajar kebaikan dari Chen Ping'an. Dia pun menyatakan bahkan jika roh dan jiwanya terpisah, dirinya tetaplah Cui Yan. Jika memang dia mempunyai nyali, datanglah kepada dirinya dan habisi dirinya sekarang juga. Pria tua yang dimaksud oleh Cui Dongsan, sebenarnya Mimin masihlah belum tahu itu Cui Yan atau Tetua Yang. Namun, ada salah satu pria tua yang berada di permukaan danau. Tebakan Mimin sih kalau dia ini adalah ayah dari Tuan Dewa Air. Dia tahu kalau Dewa Air sedanglah tertindas dengan salah satu kultivator terkuat. Jadi dia akanlah datang untuk melihat apakah dia benar-benar dewa sejati atau hanya iblis yang sedanglah berpura-pura. Setelah melakukan pembantaian, kini yang tersisa hanyalah Tuan Dewa Air, Katak Air, dan Tang Jiang. Untuk Tang Jiang, dia diberikan kesempatan untuklah hidup karena dia adalah orang yang begitu penting bagi negara Huangting. Ditambah, dia juga sangatlah pro kepada kerajaan Dali. Jadi ya, Cui Dongsan mempersilahkan dia untuklah pulang, tetapi ada satu peringatan kalau dia tidak boleh keluar dari kediamannya sama sekali. Intinya, dia haruslah bersembunyi sebaik mungkin. Waduh.
Tidak lama dari itu, datanglah pria tua yang sebelumnya berada di permukaan danau. Dan benar saja, untuk Tuan Dewa Air memanggilnya sebagai ayah. Dan dia memiliki nama sebagai Lau Jiao. Ya, gampangnya kita panggil saja sebagai Tuan Lau. Untuk Cui Dongsan, dia tahu Tuan Dewa Air lah yang memanggil ayahnya. Dan dia inginlah melihat apakah Cui Dongsan bisa untuklah menghabisi ayahnya. Tetapi secara tiba-tiba, Tuan Lau langsunglah menghajar anaknya sendiri. Dia memberitahu kepada anaknya, dasar bodoh. Apakah dia tidak tahu orang yang telah dia singgung adalah orang yang begitu sangatlah kuat dan statusnya begitu tinggi. Dan Cui Dongsan memberitahu identitas aslinya kalau dia bermarga Cui dan berasal dari ibu kota Dali. Mendengar ini, Tuan Dewa Air langsunglah tercengang. Dari marganya saja, dia sudahlah tahu. Dan dia meminta maaf sebesar-besarnya karena ketidaktahuan dia serta ketidakmampuan dia dalam membedakan penampilan seseorang. Dan benar saja guys, tebakan dari Mimin, kalau Cui Dongsan ini adalah guru besar dari Kekaisaran Dali. Di awal-awal video ini, Mimin sudah curiga dan jelaskan kalau dia adalah guru besar dari Kekaisaran Dali. Lalu, Cui Dongsan memberikan pernyataan serta nasihat kepada mereka dengan sikap Tuan Dewa Air, ini akanlah menyebabkan kerajaan Huangting akanlah dilanda bencana yang begitu besar. Kemungkinan terburuknya, status dari Tuan Lau sebagai naga kaisar bisa saja digantikan oleh seseorang. Mendengar ini ya, ayahnya begitu sangatlah kecewa kepada anaknya sendiri. Padahal untuk dirinya mendapati status seperti ini membutuhkan perjuangan yang begitu besar. Tetapi dihancurkan oleh anaknya hanya dalam waktu yang begitu singkat. Dan juga sebagai ayah, sudah pasti dia akanlah menanggung kutukan langit jika negara Huangting benar-benar mengalami keruntuhan. Intinya, orang yang paling dirugikan bukanlah Tuan Dewa Air, melainkan Tuan Lau itu sendiri ya. Semua kerja kerasnya di usia muda haruslah dihancurkan oleh generasi terbaru. Ya, Mimin jadi Tuan Lau juga pasti akanlah murka. Awalnya, Tuan Lau inginlah mengakhiri anaknya sendiri, tetapi dia langsunglah berhenti dan meminta mohon ampun kepada Cui Dongsan serta berbelas kasihan kepadanya. Dia akanlah mendidik anaknya dengan begitu sangatlah baik. Namun, Cui Dongsan berkata, dari 72 akademi yang dia temukan, sama sekali tidak ada yang berani melanggar perjanjian tersebut. Jika mereka melakukan kesalahan terbesar, maka dia akanlah menanggung hukuman mati. Dan Tuan Lau sendirilah yang begitu berani untuk melanggar perjanjian tersebut. Tuan Lau tetaplah meminta penawaran, memberikan dia sedikitlah kelonggaran. Tetapi ya, Cui Dongsan membalas, kau kira punya hak untuklah menawar dengan dirinya. Bahkan ya, Cuian alias Cui Dongsan sedikit menyinggung wujud asli dari Tuan Lau. Kalau dia ini hanyalah naga banjir tua kurus di atas tinta kuil penakluk naga. Maksudnya itu, dia ini hanyalah naga pelengkap saja. Mendengar perkataan tersebut, Tuan Lau kembali tersinggung. Dia pun berkata, awalnya dia bertindak sopan kepadanya. Tetapi jika dia berlebihan, jangan salahkan dirinya kalau dia akanlah bertindak jauh lebih keras daripadanya. Sehingga dia berniat untuklah menyerangnya guys. Sayangnya, serangannya tidaklah berdampak kepada Cuian. Lalu dia memperlihatkan prasasti batu kuno milik dari Tuan Yang. Hal ini membuat Tuan Lau sungguh begitu terkejut-kejut. Bagaimana bisa untuk prasasti batu kuno berada di tangannya? Sesuai perkataan di awal-awal, kalau dia ini hanyalah naga banjir tua yang berada di atas tinta kuil penakluk naga. Sehingga hanya dengan satu ucapan, teguran Kaisar Langit membuat Tuan Lau langsunglah kejang-kejang. Tidak sampai di situ, teguran Kaisar Langit ini juga menghapus kultivasinya. Tuan Lau sungguhlah tidak menyangka
selama dia berkultivasi 300 tahun dihancurkan dengan begitu mudah. Dan Cui Dongsan mempertanyakan, apakah mereka berdua sungguh tidak penasaran mengapa kejadian ini benar-benar terjadi? Dan semua ini ya telah dia rencanakan dengan anak perempuannya. Dia sengaja memberitahu aura naga kepada Tuan Dewa Air yang membuat dia begitu sangatlah tertarik untuklah menyerapnya. Dan Tuan Dewa Air menyuruh Sekte Lingyun untuklah menghabisi nyawanya. Sampailah di kejadian seperti ini sudah sesuai rencana dari Cui Dongsan. Dan dia memang sengaja memancing Tuan Lau untuklah keluar dari pengasingannya. Dan setelah ini, pasukan besar dari Kekaisaran Dali akanlah datang menghancurkan negara Huangting. Dengan kultivasi Tuan Lau yang sudah hancur, serta luka berat yang dialami Tuan Dewa Air, tidak akanlah cukup untuk menghadapi pasukan besar dari Kekaisaran Dali. Untuk Tuan Lau bertanya-tanya, padahal dia berada di sini, sangatlah mudah untuk menghancurkan negara Huangting. Mengapa harus membawa pasukan yang begitu besar? Jawaban dari Cui Dongsan ya, memang benar kerajaan Huangting adalah batu penghalang pertama bagi Kekaisaran Dali. Tetapi dia bukanlah tipe yang mau bergerak sendiri. Biarkanlah Kekaisaran Dali yang memangsa mereka. Agarlah beberapa kekaisaran mengetahui kekuatan dari Kekaisaran Dali. Dan di sini mereka diberikan kesempatan terakhir. Apakah kerajaan Huangting inginlah bergabung dengan Kekaisaran Dali? Dengan syarat ya untuk Sekte Lingyun harus dihancurkan, serta haruslah setia kepada Kekaisaran Dali. Mendengar itu, Tuan Lau memberikan hormat. Dia mengucapkan bersedia menjaga wilayah perairan dan penggunungan untuklah Dali. Lalu dia menunjuk kepada Tuan Dewa Air, masih ada satu hal yang harus dia lakukan untuklah dirinya. Sedangkan untuk Tuan Lau, dia mengunjungi putrinya dengan rasa kekecewaan. Dia tahu kalau putrinya ini memiliki ambisi yang begitu besar agarlah bisa duduk di posisi tertinggi di Kekaisaran Dali. Tetapi dia tidak boleh melakukan hal seperti ini karena yang dirugikan adalah keluarganya sendiri. Meskipun putrinya meminta maaf atas kesalahannya, sebagai ayah dia tetaplah memberikan hukuman. Karena gara-gara mereka berdua yang begitu bodoh, membuat dia haruslah kehilangan 300 tahun kultivasinya secara cuma-cuma. Setelah dihajar babak belur, ayahnya memberitahu kalau sekarang adiknya telah diperintahkan oleh guru besar negara Dali menangkap semua naga air di kerajaan Huangting. Maka dari itulah dia memberikan hukuman dengan cara memberikan luka yang begitu berat sebagai tanda penyelamatan dia agarlah tidak ditangkap oleh guru besar negara Dali alias Cui Ian ya guys. Sedangkan untuk Tuan Dewa Air yang sedang memegang prasasti batu kuno, dia pun menangkap seluruh naga air yang berada di kerajaan Huangting. Hal ini menimbulkan bencana besar dari banjir bandang, kapal pelabuhan yang terbakar, sedangkan untuk Cenpingan, dia bertanya kepada Lin Sui bagaimana menurut dia tentang Cui Dongsan. Bagi Lin Sui, Cui Dongsan ini adalah pria yang begitu misterius. Yang membuat dia takut kepada Cui Dongsan seakan-akan semua pergerakan mereka ini telah dikendalikan olehnya, seperti mereka menjadi bidak di dalam catur. Ini Lin Sui juga perlu ditakuti guys, dia instingnya benar-benar tajam. Untuk Cenpingan barulah menyadari dan dia mempertanyakan di mana Cui Dongsan saat ini. Lin Sui menunjuk ke arah sumur tua yang sebelumnya telah menggunakan jimat penangkal air. Dari sinilah Cenpingan mencurigai Cui Dongsan kalau dia adalah Cui Ian.
tanpa basa-basi, dia pun menuju ke sumur tua untuk bertemu dengannya. Kebetulan ya, Cui Dongsan juga tahu kalau Chen Ping'an akan datang menemuinya. Dia pun keluar dari sumur dan tepat di atas, Chen Ping'an sudah berada di sana. Dengan meminta naiklah ke atas. Tetapi Cui Dongsan yang sudah tertangkap basah, dia berkata dirinya tidaklah berani. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini. Ya, untuk Cui Dongsan atau Cui Yan sebagai guru besar dari negara Dali, dia benar-benar menghormati Chen Ping'an ya. Sebab dia juga telah diperintahkan oleh Tuan Yang untuk belajar kebaikan dari Chen Ping'an. Meskipun dia memiliki kekuatan yang begitu besar, tetapi dia tidak berani untuklah menyakiti Chen Ping'an dengan kekuatan aslinya. Alasannya sudah pasti sangatlah banyak. Salah satunya, kalau dia menyakiti Chen Ping'an, maka kekaisaran Dali akanlah mengalami kehancuran. Sekali lagi, ingat perjanjian yang diucapkan oleh Aliang. Siapapun yang menyakiti Chen Ping'an serta bocah-bocah ini, dia akan kembali turun dan menghancurkan kekaisaran Dali menjadi debu. Itu salah satunya. Yang kedua, dia ditugaskan oleh Tuan Yang untuklah menjadi murid dari Chen Ping'an, yang sampai saat ini saja dia tidak bisa menjadi muridnya atau tidak diterima guys. Itu faktor keduanya. Dan faktor ketiganya, Chen Ping'an memiliki roh pedang. Jika dia macam-macam, sekuat apapun orang yang berada di alam tingkat ke-12 ke atas, tidak bisa untuklah menghadapi roh pedang milik dari Chen Ping'an. Untuk Aliang saja sempat terluka ketika menahan serangan tersebut. Itulah menurut dari Mimin ya guys. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Mungkin di sini ada suhu-suhu dari Sword of Coming ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你已经出手一次了，该我了吧？怪我！难怪让你下得来。你别！